Ya halo semua, kembali lagi bersama gue, Firman. Kali ini gue akan rekomendasi anime legal yang ada di YouTube. Jadi kita langsung mulai aja, dan ini dia. Yang pertama ada Muse. Ini adalah channel yang servernya sudah banyak hadir ya di banyak negara Asia, termasuk Indonesia, yang baru saja hadir beberapa bulan yang lalu ya. Jadi termasuk yang paling baru nih dari negara Asia yang lain. Di bawah naungan perusahaan Muse Communication Co. Ltd. Perusahaan ini sudah banyak sekali mendistribusikan anime Jepang, terutama di kawasan pasar Asia ya. Dan sekarang menghadirkannya melalui YouTube untuk penikmat seperti kita dapat menyaksikannya secara legal. Makanya terima kasih nih untuk news ini. Mereka juga menghadirkan simulcast, menayangkan beberapa anime yang rilis setiap musim, termasuk musim ini ya, yang penayangannya berbarengan langsung dengan yang ada di Jepang. Bahkan sepertinya lebih awal sih. Pokoknya sejauh ini mereka sih yang paling terdepan ya dalam bisnis anime legal di YouTube ini. Sudah banyak juga penikmat di Indonesia yang berkunjung dan subscribe di channel ini. Ya, sudah banyak yang tahu. Ya, walaupun seperti dibilang tadi, channel Indonesia sendiri masih seumur jagung ya. Tapi antusiasme masyarakat Indonesia yang ingin menonton secara legal, gua akui harus diacungi 2 jempol. Good job bangsaku. Ya, semoga saja channel ini bisa terus berkembang ya, dan menghadirkan lebih banyak lagi anime-anime yang bisa disaksikan oleh para pecinta seperti kita. Lalu selanjutnya Anyone, channel yang juga eksis menghadirkan anime legal di YouTube ya. Tidak seperti Muse, Anyone belum memiliki server di beberapa negara. Itulah kenapa bahasanya masih bahasa Jepang langsung ya ketika kalian masuk ke beranda. Jadi mungkin ada beberapa penonton yang bingung dengan judul setiap animenya dan akan menebak-nebak jika tidak melihat thumbnail dari animenya. Makanya kalian harus banyak-banyak memiliki informasi ya seputar anime. Kebanyakan di sini masih menggunakan subtitle Inggris ya. Jadi bagi kalian yang tidak bisa bahasa Inggris atau hanya bisa beberapa saja, pasti kesusahan untuk memahami jalan ceritanya. Ya, walaupun ada beberapa anime juga yang dihadirkan sub Indonya ya, tapi hanya beberapa gitu. Tapi itu masih terhitung sedikit gitu. Berharap saja pihak Anyone lebih banyak menghadirkan bahasa Indonesia di setiap anime yang ada ya. Semoga saja gitu. Mereka juga menghadirkan simulcast beberapa anime tiap musim. Kalian juga bisa melihat hal lain di channel ini seputar industri anime Jepang dan Anyone sendiri. Lalu yang terakhir ada Anilog atau Anime Log. Ini adalah channel yang rencana pembuatannya punya gagasan besar. Sebuah kolaborasi antara para studio anime top Jepang seperti Toei Animation, Nippon Animation, Tezuka Production, dan lain-lain. Semua sepakat untuk membentuk sebuah katalog untuk mengunggah sebagian judul-judul anime klasik yang pernah tayang di Jepang di era Showa melalui kanal Anime Log ini. Makanya kita bisa menyaksikan tayangan-tayangan yang dulu pernah diputar di Space Tune nih. Kalian yang seangkatan nama gue pasti tahu apa itu Space Tune. Masa-masa dimana kita bisa nonton anime sepanjang hari ya. Tujuan proyek kolaborasi ini adalah mengajak 30 studio besar untuk menyumbangkan sebanyak 3.000 judul anime pada tahun 2022. Mereka juga berambisi bisa mencapai 300 juta penonton per bulannya dari YouTube ini. Sempat hanya bisa diakses untuk audiens di dalam region Jepang saja, tidak bisa diputar di luar Jepang. Pada akhirnya pihak Anilog mengunggah beberapa anime yang sudah bisa diputar secara global beberapa hari lalu. Sayangnya masih belum menyediakan bahasa Indonesia nih, dan hanya bahasa Inggris. Anime yang ada baru beberapa. Kita tunggu saja lebih banyak lagi anime yang bisa kita saksikan di Anilog ini.
Ya mungkin hanya segitu aja. Sebenarnya masih banyak lagi ya, cuman mungkin gue gak bisa menyebutkannya satu-satu gitu. Dan untuk menjawab pertanyaan kenapa anime yang dihadirkan begitu sangat sedikit, alasannya adalah karena lisensi dari anime itu sangat mahal. Belum lagi para penyedia legal harus membangun kepercayaan ya dengan pihak studionya. Karena kalau tidak melakukan hal tersebut, pada akhirnya kesepakatan tidak akan pernah terjadi. Dan kita selaku penonton tidak akan menyaksikan anime ya. Ambil contoh beberapa tahun lalu ada penyedia asli Indonesia ya yang coba masuk ke dalam bisnis anime legal ini. Sayangnya ia tidak masukkan ke dalam YouTube ya untuk itunya animenya, hanya website dan aplikasi itu. Yang sayangnya lagi tidak bisa bertahan ya. Namanya Poniku kalau salah. Kalau kalian dulu sering searching gitu ya, kalau atau mencari anime legal, di situ ada pasti ada nama Poniku tuh yang asli Indonesia ya. Nah di situ mereka jelaskan tuh bagaimana susahnya mendapat lisensi dari sebuah anime ya, dan membangun kepercayaan dengan pihak studionya. Itulah kenapa kita harus menghargai ya usaha setiap mereka itu. Karena buat anime itu susah gitu, sama seperti kita membuat film atau animasi ya, atau lebih sederhananya lagi ya channel YouTube ya, atau video YouTube itu. Benar-benar sangat susah. Akhir kata, dukung terus para penyedia legal. Saatnya kita beralih dari tontonan ilegal berpindah ke tontonan legal. Karena itulah cara kita menghargai setiap karya mereka. Dan sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.